kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat berisi tentang teks persuasif jenis advertensi atau iklan. Sebelum itu kami akan menyampaikan apa yaitu yang dimaksud dengan teks persuasif, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh. Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan atau menerima apa yang menjadi gagasan penulis atau suatu pendapat. Itulah mengapa teks persuasif mempunyai kemampuan untuk menghibau sesuatu yang dianggap penting oleh penulis. Teks persuasif bertujuan untuk membujuk penonton, pembaca, atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, bahasa yang digunakan teks persuasif pun bersifat mengajak, seperti ayo, mari, dan kata mengajak lainnya. Ciri-ciri teks persuasif adalah 1. Berisi data dan fakta. 2. Meyakini pembaca. 3. Berisi kata-kata ajakan. 4. Menghindari konflik. Struktur teks persuasif. Teks persuasif disusun atas beberapa bagian antara lain pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang akan dibahas pada teks. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Penggagasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Contohnya dengan demikian, demikianlah, oleh karena itu, dan lain-lain. Contoh teks persuasif. Pengenalan isu. Tahukah Anda bahwa setiap harinya populasi manusia di bumi makin bertambah? Satu di antara dampak yang dihasilkannya adalah luas hutan yang makin berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Menurut analisis data satelit yang dirilis Universitas Maryland dan World Resource Institute sejak 2002, lebih dari 60 juta hektar hutan primer telah hilang di daerah tropis, serta dengan 1,3 kali luas Sumatera. Dengan begitu, pemanasan bumi makin terasa karena meningkatnya kadar CO2. Rangkaian argumen. Jika dianalisis lebih dalam, tentunya hal ini memberikan dampak negatif karena suhu mengalami kenaikan sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Sebenarnya penanaman pohon kembali dapat menjadi satu di antara solusi terbaik. Namun apa jadinya jika kita tidak mempunyai lahan? Pernyataan ajakan. Dengan mudah kita bisa menjawab bahwa penggunaan pot atau penanaman secara hidroponik menjadi satu di antara solusi terbaik. Tak hanya itu, penanaman kaktus juga merupakan hal yang paling direkomendasikan karena dapat menghasilkan dekorasi yang menarik. Jadi kita akan memperoleh manfaat sekaligus. Penegasan kembali. Jadi mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi ke kerabat. Makin giat aktivitas penanaman makin membuat bumi tersenyum kembali. Dengan begitu pengurangan pemanasan global dapat dilakukan. Persuasif advertensi. Persuasif advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penonton untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Teks persuasi jenis ini diharapkan dapat memengaruhi konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan, dan sebaliknya jika tidak mampu mempengaruhi konsumen, teks persuasi akan menjadi kurang baik. Persuasif advertensi atau iklan. Persuasi ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasi iklan ini diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Contoh teks persuasif advertensi atau iklan. Belakangan ini, banyak produk dan merek air mineral yang beredar dalam kemasan yang tidak sesuai standar kesehatan, sehingga tanpa disadari, produk-produk tersebut justru bisa membahayakan kesehatan. Tetapi, Anda tidak perlu khawatir karena kini sudah hadir Tekwa, air mineral dengan kemasan dan standar kesehatan yang telah teruji. Tekwa baik untuk kesehatan karena berasal dari sumber mata air pegunungan yang masih belum
tersentuh tangan manusia sebelumnya dan langsung dialirkan ke pabrik yang berdiri di kaki pegunungan. Kemasan teh Kua pun sudah disesuaikan standar internasional. Tunggu apa lagi? Segeralah beralih pada teh Kua untuk konsumsi air yang lebih sehat sekarang juga. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.